Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bisa Waalaikumsalam diterima suara Bapak warahmatullahi semuanya? Waalaikumsalam wabarakatuh. Jelas. Pak. Oke, standby terus ya sampai akhir mata pelajaran. Eksis terus ya. Pak Faryono nggak buka ini, Pak Prapto nggak buka kamera ya. Pak Cahyono juga nggak buka di jalan. Nah, ini Pak Faryono buka ya. Alhamdulillah. Lagi santai ya Pak Faryono ya. Masih ada kerjaan ya? Baru nyampe tadi Pak. Oh, baru mantap. Nggak hujan ya? Nggak hujan? Hujan Pak, sama hujan. Oh, sama hujan ya, oke. Pak Prapto ini yang belum buka. Ya, Pak Cahyono masih di jalan. Oke, semoga semuanya sehat ya. Selamat, sehat, dan berkah rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Ya, mari kita sama-sama saling mendoakan agar semua aktivitas, kegiatan apapun dilancarkan semuanya. Amin. Sudah siap belajar misi? Dani? Ya Pak. Siap? Mari kita mulai ya materi pelajaran malam hari ini. Kita akan membahas tentang asuransi terhadap kerugian tidak langsung, mulai dari pengertiannya, kemudian juga klasifikasi kontrak atau asuransi kerugian tidak langsung. Hanya dua materi yang bisa disampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan tuntas sampai akhir mata pelajaran. Oke, bagaimana kita lihat pengertiannya daripada asuransi? Mungkin sudah minggu lalu sudah disampaikan tentang asuransi. Tetapi di sini asuransi terhadap kerugian tidak langsung, kita masuk kepada pengertiannya adalah dapat dijelaskan sebagai gambaran berikut ini. Ya, bila suatu perusahaan tertimpa peril, ya, maka selama dilakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi, yang biasanya sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan terhenti. Ya. Perusahaan harus tetap membayar gaji karyawan, ya, membayar pajak, membayar bunga pinjaman, menanggung biaya listrik, melakukan depresiasi, dan lain-lain yang jumlahnya relatif sama dengan sebelum terjadinya peril, tanpa memandang volume operasi perusahaan. Nah, ini yang pertama. Jadi apabila perusahaan terdampak atau tertimpa peril, semua kegiatan, aktivitas, mulai dari gaji karyawan, ya, membayar pajak dan lain sebagainya, itu harus dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Ya. Walaupun tidak aktivitas, ya, karena kegiatan apabila tertimpa peril semuanya terhenti, tapi gaji tetap berjalan. Ya, misi ya, tetap berjalan gajinya. Iya Pak. Apakah mungkin pada saat perusahaan tertimpa peril, perusahaan tidak bisa membayar gaji karena tidak ada produksi? Apakah mungkin seperti itu? Bisa nggak terjadi seperti itu? Karena perusahaan harus membayar apapun yang harus dibayar. Waktu hutang perusahaan harus dibayar. Listrik, air, semua harus dibayar. Jadi semua aktivitas perusahaan yang saat itu terjadi peril tidak melaksanakan produksi, tetapi harus membayar semua upah, gaji, biaya-biaya yang lainnya, perusahaan apakah mampu untuk membayar tersebut? Ya. Karena bagaimanapun juga, kalau berdampak terhadap perusahaan, tetap perusahaan harus bertanggung jawab terhadap semuanya itu. Apakah pihak asuransi membayar semuanya ini? Misi, pihak asuransi membayar nggak? Enggak Pak. Tidak. Ya. Ini masih pengertian ya, belum bisa membayar. Ya. Oke, di samping itu perusahaan juga akan kehilangan kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang jadi yang terkena peril karena tidak ada aktivitas, tidak ada pekerjaan.
Karena saat tertimpa peril, ya produksi terhenti. Ya. Jadi jelas perusahaan akan rugi. Ya. Jumlah kerugian atau beban tersebut kadang-kadang dapat mengakibatkan perusahaan tidak dapat melanjutkan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan tersebut, maka muncullah asuransi terhadap kerugian tersebut yang dikenal dengan istilah asuransi atas ya consequential loss atau asuransi terhadap kerugian tidak langsung. Ini akan menanggulangi semuanya apabila perusahaan mengalami ya kejadian atau terjadi peril, ya, sehingga dia tidak bisa untuk membayar gaji karyawan, ya karena ya, perusahaan kehilangan ya kehilangan semua kegiatan aktivitasnya, kehilangan keuntungannya, sehingga tidak bisa membayar gaji karyawan. Maka dari situ ya dikenalkanlah namanya asuransi. Ya, asuransi itulah yang akan menjamin apabila berusaha akan berdampak atau terkena peril. Yang sini jelas ya. Oke, yang kedua, yang berikutnya adalah ya, di dalam asuransi jiwa hal ini disebutkan sebetulnya sudah lama dikenal, yaitu yang disebut dengan disability income insurance. Tetapi dalam property insurance atau asuransi kerugian, memang jenis asuransi ini belum memasyarakat atau belum dikembangkan. Banyak yang belum memahami tentang asuransi, terutama masyarakat awam yang berada di pedesaan, di kecamatan, di kota. Kalau di kota berarti sudah banyak yang mengenal. Tetapi kalau di daerah-daerah tertentu, ya asuransi tidak akan dikenal oleh masyarakat. Maka dari itu, ini adalah tugas asuransi agar bisa memperkenalkan asuransi kepada masyarakat, kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat bisa ya mengikuti ya program asuransi tersebut. Ya, ini dikarenakan apa? Ya, dikarenakan satu, kompleknya teknik penentuan besarnya nilai penutupan atas kerugian tidak langsung. Yang kedua, agen-agen asuransi sendiri mengalami kesulitan dalam memahami secara mendalam kerugian-kerugian tidak langsung, sehingga mereka tidak mampu memberikan penjelasan secara memuaskan kepada nasabahnya tentang pentingnya asuransi kerugian tidak langsung. Yang ketiga, sulitnya menentukan secara tepat jumlah kerugian tidak langsung yang sebenarnya diderita. Nah, di sini yang kesulitan, perusahaan asuransi sendiri ya belum bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang ya asuransi tidak langsung tersebut. Ya maksudnya asuransi kerugian tidak langsung. Maka dari itu ya, pihak asuransi sendiri menjelaskan masih belum memahami, karena agen-agen sendiri, contohnya agen-agen itu diantaranya anak-anak cabang perusahaan asuransi yang belum bisa menjelaskan tentang asuransi kejadian tidak langsung. Maka dari itu ya harus benar-benar ya perusahaan asuransi memberikan ya motivasi atau memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perusahaan, agar bisa mengerti dan memahami ya yang terjadi pada saat perusahaan tersebut mengalami peril. Dan asuransi terhadap kerugian tidak langsung juga harus benar-benar dipahami oleh masyarakat tertentu. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, klasifikasi kontrak asuransi kerugian tidak langsung. Ya, yang pertama kedua adalah klasifikasi kontraknya. Seperti apa? Kontrak asuransi kerugian tidak langsung dapat diklasifikasikan dalam dua macam kontrak, yaitu time element kontrak dan non-time element kontrak. Ya. Di sini kita tahu bahwa kontrak asuransi yang mengukur besarnya kerugian tidak langsung dalam jumlah uang
untuk setiap unit waktu yang berlalu sampai dengan objek yang terkena peril yang diasuransikan ya selesai diperbaiki. Jadi jenis kontrak asuransi yang termasuk dalam time element kontrak. Jadi kalau masih bisa diperbaiki, diperbaiki dulu. Asuransi yang akan membayar kerugian tersebut. Ya, ini di dalam time element kontrak. Apakah mungkin kalau seandainya ya semuanya terkena peril tetapi tidak diasuransikan, ya hanya sebagian kecil saja yang diasuransikan, apakah pihak asuransi akan memberikan bantuan atau mengganti semua kerugian tersebut? Ya. Kira-kira menurut gue sih gimana sih? Mengganti nggak perusahaan asuransi apabila kontrak asuransi dengan perusahaan itu ya tidak semuanya dimasukkan di dalam asuransi, melainkan hanya bagian-bagian tertentu saja yang diasuransikan. Sehingga pada saat terjadi peril perusahaan tersebut, semua ya fasilitas sarana prasarana hilang semuanya, tidak bisa diperbaiki. Apakah pihak asuransi akan menggantinya? Tergantung yang diasuransikan, Pak. Oke. Yang lainnya bagaimana yang lainnya? Pak Prapto yang bisa jelas mengerti asuransi bagaimana? Pak Prapto di jalan ya Pak Prapto? Maaf Pak, sambil kerja Pak, belum konsentrasi. Sambil kerja, makanya nggak gelap ini. Makanya gelap ini Pak Prapto ini. Nggak saya langsung buka kamera ya. Jadi yang diganti adalah sesuai apa yang disampaikan di sini yang sudah masuk di dalam polis asuransi. Tapi kalau belum masuk di dalam polis asuransi itu tidak tidak akan dibayarkan. Ya. Walaupun kejadian itu sampai hilang. Bagaimana cara mengganti pihak asuransi apabila semua sarana prasarana di perusahaan tersebut tidak bisa digunakan lagi dan tidak bisa dipakai lagi? Bagaimana cara menghitungnya? Ada yang bisa menjawab? Apakah semuanya akan diganti sesuai harga yang baru? Mipta, bagaimana Mipta? Nanti apakah hanya sebagian saja yang diganti sesuai dengan harga yang sudah ditentukan oleh manajer risiko? Karena manajer risiko berhak untuk mendata semua sarana prasarana yang terkena peril ya dan didata keuangannya atau kerugiannya. Kalau harga barunya sekian, berarti harga rusaknya sekian. Setelah terbakar mungkin harganya nggak mungkin sama dengan harga yang baru, pasti akan turun. Nah itulah tanggung jawab daripada perusahaan asuransi yang akan mengganti. Itu pun tergantung daripada ya jenis sarana prasarana yang diasuransikan. Apa saja yang diasuransikan itu yang akan diganti. Ya walaupun sudah tidak bisa dipakai lagi. Paham ya, Misi? Yang lain jelas? Gimana suaranya? Jelas bisa terima? Bisa, Pak. Nah, ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah business interruption insurance. Jadi kontrak pemberian ganti rugi kepada tertanggung atas keuntungan yang hilang dan biaya tetap yang tetap harus dikeluarkan karena rusaknya properti yang diasuransikan yang disebabkan oleh peril yang disebut dalam polis sampai properti yang terkena peril selesai diperbaiki atau normal kembali.
Nah, kalau ada di dalam polis berarti itulah yang dapat ganti. Tetapi kalau tidak ada di dalam polis, ya, walaupun ya perusahaan ini terbakar semua atau terkena perih atau kebanjiran dan sebagainya, semua alat-alatnya atau sarana prasarananya sudah hilang semua, ya. Tetapi kalau tidak dipolis, tidak bisa diganti. Perusahaan asuransi akan mengganti apabila semua alatnya atau semua yang sudah terdata di polisnya. Jadi seperti itu. Apakah mungkin kalau seandainya, apakah mungkin kalau seandainya yang diasuransikan semuanya, perusahaan asuransi sanggup nggak untuk membayarnya? Mungkin atau tidak? Jawaban yang mudah. Sesuai kontrak, Pak. Saya kontrak. Yang lain? Sesuai preminya, Pak. Sesuai preminya. Yang lain? Yang lainnya, ayo. Santi mungkin, Nita, Aisyah, Octavia, Magdalena. Bagaimana menurut pendapatnya? Bagaimanapun juga, ya, pihak asuransi akan menggantikan ganti rugi kepada perusahaan yang terkena peril apabila perusahaan tersebut sudah mengasuransikannya yang terdaftar di polis itu sendiri. Ya, itulah yang akan dapat ganti. Tetapi tidak didaftar, ya tidak ada yang terdaftar di polis, itu tidak akan dibayarkan oleh pihak asuransi. Paham ya, Misi ya? Nah, jadi situlah ya, pihak asuransi yang tidak mau membayar semua kerugian yang diderita oleh perusahaan tersebut, walaupun perusahaan itu ya hilang semuanya, contohnya hilang, ya tidak bisa mengganti karena tidak ada dalam polis. Tetapi yang bisa menggantikan adalah yang sudah ada kontrak dengan pihak asuransi yang disebut dengan polis itu sendiri dan terdata di dalam polis. Polis itu adalah jaminan. Maka setiap polis itu akan membuat ya harga barang yang akan dikeluarkan apabila diasuransikan. Maka tercatat ya, contohnya komputer masuk di dalam asuransi. Nanti dihargakan berapa? Ya, di polisnya tertulis. Nanti ya ganti rugi apabila terkena peril berapa? Terdata semua. Jadi hal-hal berkaitan dengan itu, maka undang-undang atau pihak asuransi sendiri mempunyai apa istilahnya itu standarnya, standar dalam memberikan santunan atau pergantian kerugian tersebut. Jadi tidak melebihi daripada apa yang sudah tertera di polis. Ya sesuai dengan apa yang sudah tertera di polis. Sampai sini jelas? Bisa diterima? Yang lainnya bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Karena Bisa, dia Pak. semuanya ini nggak diterima ya. Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, klasifikasi kontrak asuransi kerugian tidak langsung ini ada karakteristik dari bisnis interruption insurance yang antara lain yang pertama adalah syaratnya dapatnya suatu kerugian tidak langsung diberikan ganti rugi berdasarkan kontrak bisnis interruption insurance. Satu, harus ada kerusakan fisik atas properti yang diasuransikan yang disebabkan oleh peril yang disebut dalam polis. Ya, sudah jelaskan tadi ya. Jadi semua
yang terkena peril kalau belum termasuk di dalam, kalau tidak termasuk dalam polis, tidak akan diganti. Ya, walaupun hilang atau kerusakannya bisa diperbaiki, tidak akan diperbaiki. Ya, di sini hanya yang diberikan oleh perusahaan asuransi adalah yang sudah terdata atau terdaftar di polis itu sendiri. Ada pertanyaan, bagaimana kok bisa? Kenapa kalau yang namanya perusahaan sudah diasuransikan, semuanya kan harus ganti rugi? Ya, kira-kira seperti apa kalau ada pertanyaan seperti itu? Jawabnya. Ada yang bisa jawab? Silahkan. Kenapa kok tidak diganti semuanya oleh pihak asuransi? Tadi kan sudah jelaskan ya dari awal, ya apapun ya dan bagaimanapun apabila perusahaan terkena peril, semuanya yang terdata di dalam polis itu yang akan mendapatkan ganti. Tetapi apabila ya perusahaan itu mengalami peril kemudian habis semuanya, yang akan diganti bukan semuanya, melainkan hanya yang terdaftar di dalam polis. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, ini adalah syarat-syarat yang harus diperhatikan ya. Nah, apabila kita masuk di dalam asuransi juga seperti itu. Ya. Kita harus tahu berapa orang yang diasuransikan. Ya, kalau seandainya hanya bapak saja yang diasuransikan, tetapi anak-anaknya tidak diasuransikan. Nah, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang akan mendapatkan ganti rugi adalah bapaknya, bukan anak-anaknya. Tapi anak-anaknya yang nikmati. Kalau bapaknya tidak ada, anaknya yang nikmati. Itu yang tidak diinginkan. Ya, wis ya. Itu yang namanya asuransi jiwa. Ahli waris, Pak. Ahli waris. Ya. Nah, karena banyak sekali asuransi ya, berkaitan dengan jiwa. Ya, asuransi jiwa, pertanggungan, jaminan. Ada asuransi hari tua, hari pensiun, ya. Ada asuransi beasiswa, ada asuransi apa kecelakaan dan lain sebagainya. Banyak sekali asuransi yang menawarkan ya, yang menawarkan kepada masyarakat ya, agar bisa untuk bekerja sama dengan pihak asuransi dalam hal yang berkaitan dengan asuransi tersebut ya. Terserah nanti masyarakat yang sudah memahami silakan bisa masuk kok, bisa ikut ya dalam asuransi tersebut. Yang penting berapa premi yang harus dibayar tiap bulan. Kalau uang pertanggungannya contohnya 5 juta. Bulannya berapa? Bisa bulanan, bisa tribulanan atau bisa tahunan untuk membayarnya. Sekarang lebih mudah lagi, lebih mudah lagi. Jadi apabila kita masuk di dalam asuransi, otomatis kita sudah tahu uang pertanggungannya selama kita melaksanakan pekerjaan. Contohnya dalam usia 30 atau 50 tahun, jadi uang pertanggungannya selesai. Maka setelah menginjak usia 40 tahun, mulai kita masuk contohnya usia 30 tahun. Ya, sampai 50 tahun, berarti 20 tahun, 30 tahun. Nah, itulah yang akan diberikan kepada si tertanggungnya yang akan mendapatkan ganti rugi daripada asuransi tersebut. Ya, istilahnya uangnya akan dikembalikan plus bunga yang diberikan sesuai dengan polis. Kecuali hal-hal yang berkaitan dengan kecelakaan, kemudian sakit dan lain sebagainya, itu udah bebas ya, dia akan menanggung semua fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan
individu yang masuk dalam asuransi. Tergantung daripada asuransi apa yang akan diikuti. Ini yang pertama. Yang kedua adalah harus terjadi pemberhentian usaha. Artinya perusahaan tidak bekerja atau beroperasi untuk sementara waktu yang disebabkan oleh peril yang disebut dalam polis. Nah, jadi harus ada pemberhentian. Ya, perusahaannya ditutup sementara atau tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan produksi, ya, selama terjadi peril. Ini yang kedua. Jadi semua yang terkena peril, ya, yang sudah diasuransikan atau yang sudah ada di data polis, berarti itulah yang akan mendapatkan ganti daripada perusahaan asuransi. Yang kedua, jelas ya? Masih bingung? Terlalu cepat ya misi? Enggak ya? Enggak, cukup. Yang lain, mana yang lain? Magdalena, jelas tidak Magdalena? Kita, Aisyah, Jelas, Pak. jelas. Santi, Jelas, Pak. Tri, Stiorini, nggak ada. Jadi monitor tapi tidak ada. Tidak tahu kemana, kamar mandi atau kemana. Mita, Tasya, nggak ada. Ya, kosong semua. Jadi kadang-kadang ya beginilah ya, belajar hanya beberapa orang saja yang aktif. Absen sih absen tetap berjalan, tetapi pada saat di absen tidak ada sama sekali. Berarti hanya membuka. Itu namanya tidak jujur ya. Ya misi ya, tidak jujur. Bahaya tuh kalau di perusahaan, Pak. Ya bahaya di perusahaan. Berarti tidak nampak ya. Makanya kalau dekat kita enakan offline ya, bisa ketemu langsung ya. Tapi ini yang offline memang yang dekat-dekat sudah, alhamdulillah sudah jalan offline. Yang jauh-jauh karena komisi itu belum bisa yang untuk offline ya, tetap online ya. Jauh, Pak. Ya, nanti akan dipisahkan untuk yang luar Jawa, yang luar Jawa itu akan jadi satu untuk online. Yang di daerah Surabaya itu bisa offline. Ya. Lebih baik offline, bisa ketemu orangnya, bisa belajar bersama dan lain sebagainya. Kalau hal seperti ini, job ini di sini banyak tidak jujurnya ini. Banyak tidak jujur ya. Ya misi ya. Ya, Pak. Ya nggak apa-apa. Yang penting semangat untuk belajar. Oke, yang ketiga sudah, yang berikut yang keempat. Perilnya harus terjadi dalam masa kontrak dan di tempat yang dijelaskan dalam polis. Jadi kalau terjadi perusahaan terjadi pada saat masa kontrak dengan perusahaan asuransi, ini yang akan diganti. Tetapi kalau seandainya habis masa kontrak kemudian tiba-tiba terjadi peril terhadap perusahaan, ya perusahaan asuransi tidak akan bisa memberikan ganti rugi karena sudah habis kontrak, karena uangnya sudah diberikan kepada pihak asuransi. Ya, seperti itu. Yang keempat. Dan yang kelima adalah selama perhentian usaha, apabila tidak terjadi peril seperti yang disebutkan dalam polis, perusahaan akan terus memperoleh keuntungan dan mengeluarkan biaya-biaya yang diperhitungkan. Jadi, ya, kalau bisa dibuktikan bahwa perusahaan akan bangkrut saat sebelum atau pada waktunya terjadi peril, maka ganti rugi berdasarkan kontrak ini tidak dapat diterima. Kok bisa seperti ini? Pak Fakto, kok bisa seperti ini? Kira-kira bisa menjelaskan tidak? Poin yang kelima. Poin yang kelima, silakan dibaca. Selama perhentian usaha, apabila tidak terjadi peril, seperti yang disebutkan dalam polis,
perusahaan akan terus memperoleh keuntungan dan mengeluarkan biaya-biaya yang diperhitungkan. Jadi, kalau bisa dibuktikan bahwa perusahaan akan bangkrut, ya, akan bangkrut sesaat sebelum atau pada waktu terjadi yang clear, maka ya, ganti rugi berdasarkan kontrak ini tidak dapat diberikan. Pinter pihak asuransi, tidak mengembalikan. Dia sudah bangkrut, ya, perusahaannya tidak bisa diberikan. Jadi ini Atau tidak, karena Pak, ya, mungkin tidak bisa bayar ini, Pak, ya, ya, perusahaan. apakah tidak bayar premi gitu tiap bulannya? Seperti itu. Ya, tidak bayar ini sebenarnya. Tidak bayar. Tidak bayar. Karena kan penghentian usaha ini. Memang kalau berkaitan dengan kejadian-kejadian ya dalam perusahaan, memang banyak sekali terjadi ya diakibatkan karena juga kelalaian dalam membayar premi, ya juga seperti itu. Sudah kerjasama dengan pihak asuransi tapi lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Itu yang akan menghambat ya, pada saat perusahaan terjadi peril, yaitu akan menghambat sehingga perusahaan akan tidak mendapatkan ganti rugi. Ya alasan-alasan tertentu ya perusahaan asuransi juga tidak mau rugi ya karena sudah ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertulis di dalam polis. Oke, yang berikutnya. Nah, klasifikasi kontrak asuransi kerugian tidak langsung. Yang pertama adalah pengukuran nilai kerugian. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya kerugian tidak langsung. Di mana ide pokok dari semua metode tersebut adalah menguji, menganalisa laporan keuangan dari perusahaan pada periode yang lalu sehingga dapat diketahui estimasi sumber-sumber pendapatan dan biaya-biaya yang dapat diasuransikan. Nah, ini untuk pengukurannya. Ya. Bagaimana metode penghitungan secara garis besar dapat digambarkan untuk contoh di bawah ini. Ya, ini contohnya penghasilan bruto dari pemakaian properti yang diasuransikan berapa. Ya. Kemudian dikurangi oleh biaya-biaya. Biaya material, harga pokok barang, biaya suplai, biaya penjualan, biaya kerugian piutang, upah, dan lain sebagainya. Ya. Upah, kemudian juga jumlah baru keuntungan. Nah, di dalam pengukuran tersebut, kalau seandainya kalian bisa memberikan nilai ya, berapa properti yang diasuransikan, kemudian dikurangi biaya-biaya, kemudian berapa keuntungan dan biaya tetapnya. Bisa tidak kalau seperti itu? Sesuai dengan format yang ada. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya. Diperkirakan saja bahwa penghasilan bruto dari kenaikan properti yang diasuransikan adalah mungkin bisa 5 juta, bisa 10 juta, bisa 20 juta. Kemudian biaya-biayanya diatur oleh kalian sendiri, ya. Maka ya setelah dapat daripada pengurangan ini, maka keuntungan biayanya adalah hasil daripada pengurangan tersebut. Jadi sisa istilahnya. Sisanya itu adalah yang dinamakan dengan keuntungan dari biaya tetap. Jelas semuanya? Bisa nggak kalau dikerjakan sesuai dengan NPR? Ya dikerjakan, boleh dikerjakan di rumah. Kemudian datanya diisi. Ini adalah Bapak hanya ngasih format saja. Bagaimana cara menghitung pengukuran nilai kerugian. Ya. Nilainya kita yang buat, Kak, Pak? Bebas, ya silakan diatur sendiri. Ya. Baik, Pak.
Yang lain jelas itu? Kita, Madalena, Jelas, Pak. ya, Oktaviana, Tasya, Jelas, Pak. jelas? Tri, Jelas. Tapi bisa ya, gambarannya seperti itu. Gambarannya seperti itu. Nah, kalau kalian sudah bisa membuat ya contoh penghasilan bruto dan contoh perhitungan secara garis besar yang digambarkan seperti ini ya, seperti format ini, maka kalian tidak mengisi datanya saja, kemudian berapa nanti akan kelihatan sisa atau hasil daripada keuntungan dari biaya tetapnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lanjutannya ya, besarnya kerugian tidak langsung yang dapat diasuransikan ya menurut contoh di atas adalah sebesar keuntungan dan biaya tetap. Jadi biaya tetap tadi itu adalah yang harus diasuransikan. Dengan demikian ketentuan besarnya insurance interest ya adalah dengan jalan mengurangkan semua biaya variabel terhadap penghasilan bruto. Jumlah ini disebut dengan agree amount endorsement ya, yaitu pertanggungan di mana si tertanggung bersedia menerima cara perhitungan tersebut sebagai estimasi terbaiknya atas keuntungan dan biaya tetap di masa datang. Jadi harus menerima keuntungan itu. Jadi keuntungan itu harus diasuransikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya coinsurance adalah persyaratan nilai minimal penghasilan per tahun yang harus dimiliki oleh tertanggung, dan bila persyaratan minimal tersebut tidak dipenuhi, maka tertanggung ikut menjadi co-penanggung atau co-insurance, atau biayanya misalnya berkisar 50% ke atas, 50% ke atas. Ini ya. Yang kedua. Yang ketiga, biaya tambahan untuk mengurangi kerugian. Ya. Sering kali terjadi bahwa reparasi atau perbaikan terhadap properti yang terkena peril dapat dipercepat, sehingga dengan demikian besarnya kerugian tidak langsung dapat diperkecil, tetapi untuk itu mengakibatkan harus dikeluarkan biaya tambahan. Misalnya biaya upah lembur, biaya pengiriman bahan-bahan yang lebih mahal karena menghendaki pengiriman yang lebih cepat dan lain sebagainya. Ya, tambahan biaya yang demikian ini dapat diminta ganti rugi kepada penanggung bila kecepatan tersebut dapat diperkecil kerugian secara total. Dan ini ya, jadi biaya tambahan itu memang harus disesuaikan dengan propertinya itu ya, perbaikan properti. Jadi harus benar-benar kita pahami di dalam asuransi perusahaan memang tidak sebesar atau sebiasanya dengan asuransi individu atau pribadi. Ya Pak Prapto ya. Kalau pribadi kan bayar premi terus, tapi di sini ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Jadi tidak hanya apa istilahnya sudah selesai kita melaksanakan kontrak kerjasama dengan asuransi, tidak seperti itu. Ya, ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipersiapkan. Sampai di sini cukup? Jelas? Apa misi jelas? Jelas, Pak. Jelas, Gimana? Pak. Jelas semua ya? Oke, satu lagi ya, satu lagi. Ya. Yang berikutnya adalah special provision. Jadi polis business interruption insurance ini biasanya membatasi jumlah ganti rugi hanya selama jangka waktu normal yang dibutuhkan untuk mengembalikan properti yang rusak karena terkena peril ke dalam kondisi normal seperti sebelumnya terkena peril. Nah, di sini spesial ini berarti kalau seandainya
teknis ya Pak, teknis alatnya atau yang terkena pril itu mengalami kerusakan, ini akan diganti ya, akan diperbaiki oleh pihak asuransi. Ya. Itu biaya langsung asuransi yang menjadi. Jadi bagian hanya mengenai alat-alat saja. Ya. Tetapi juga mencakup hal-hal yang lain, misalnya mensortir atau memperbaiki bahan-bahan baku, ya, pembantu yang ikut rusak. Ya, mungkin biasanya pada waktu biasanya juga pada perlu waktu ya, karena memang dalam perbaikan itu tidak secepat itu. Ya, sehubungan dengan hal tersebut biasanya tertanggung dapat diberikan waktu tambahan yang lamanya biasanya maksimum 1 bulan, ya, 30 hari. Ini. Nah, kalau seandainya ada pertanyaan seperti ini, apakah kalau seandainya perusahaan ini terkena pengil, ya, kemudian semuanya mengalami kerusakan, apakah perusahaan asuransi akan menggantikannya? Pak Prapto? Semuanya tidak, Pak. Apakah akan mengganti? Ya, Atau tidak? Misi? Apa pertanyaannya Pak? Sinyal kurang jelas di sini Pak. Apa Pak Prapto pertanyaannya? Sampaikan Pak Misi. kalau mengalami peril, apakah dibayar semua oleh asuransi? Sesuai ini Pak, perjanjian di kontrak. Kontrak. Sesuai polis ya, Pak. Ya, sesuai polis ya. Ya, polis ya. Jadi semua yang akan diganti pada saat terjadi perusahaan, walaupun perusahaan itu mengalami kebangkrutan dan tidak mendapatkan tidak ada sama sekali hilang sehingga hartanya habis, ya, kecuali yang ada di polis itulah yang akan diganti oleh pihak asuransi. Paham ya? Ya, Gampang kok. Jadi pihak asuransi akan mengganti kalau ada polisnya. Kalau tidak ada polisnya nggak mau ganti, ngapain ganti? Jadi itu aja. Sesuai data polis kan Pak? Iya, sesuai data polis. Ya kalau nggak ada di polis ya berarti tidak ada kerjasama, tidak ada kontrak. Ya, berarti ya biarkan saja yang terbakar yang dibakar sudah. Perusahaan asuransi nggak akan mengganti. Ya, walaupun perusahaan akan merengek-rengek ke pihak asuransi ya tidak bisa. Karena sudah ketentuan perundang-undangannya seperti itu, sesuai dengan keputusan daripada perusahaannya. Tidak akan mengganti semua kerugian yang diakibatkan oleh pril apabila tidak tertera di dalam polis. Berarti itu adalah murni adalah kerusakan daripada perusahaan sendiri. Paham ya? Kiranya cukup waktunya nih ya, udah 20 menit. Tidak ada pertanyaan karena waktunya sudah habis ya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan, mungkin cuaca dan sebagainya sehingga modulasi Bapak atau Bapak tidak bisa terima oleh kalian semua. Ya, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat, ya, diberikan keselamatan, kesehatan, panjang umur, diberkahkan rezekinya, dan selalu semangat dalam menempuh pelajaran. Ya, mari kita tutup dengan doa sesuai dengan agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Pak. Selamat istirahat semuanya.